Hai anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini tanggal 21 April 2021, kita mau belajar dari tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Pelajaran IPS mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan kelompok. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia mengenai mencari informasi dari teks bacaan. Nah, nanti Ibu akan memberikan video penjelasan pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti apa yang dijelaskan di dalam video. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Nah, bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Hari ini kita akan mempelajari muatan IPS tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan secara kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Berikut ini adalah usaha milik kelompok. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Dan ada koperasi. Jadi ini adalah 3 usaha milik kelompok. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tujuannya BUMN adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang sifatnya strategis atau vital. Contohnya, misalnya di bidang energi listrik atau di bidang telekomunikasi. Berikutnya ada Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Badan usaha milik swasta ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada firma, kemudian ada persekutuan komanditer, dan ada perseroan terbatas. Beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang ini. Tapi sekarang akan kita ingat kembali. Firma adalah usaha yang dibentuk oleh persekutuan antara 2 orang atau lebih, ya, dengan nama dan modal bersama. Biasanya anggota firma ini sudah saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Kemudian persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini dikelola dari beberapa orang. Nah, ini terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Dan perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Berikutnya ada koperasi. Koperasi ini merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi menekankan pada rasa kebersamaan dan juga kesejahteraan anggota. Koperasi dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam.
Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan pemasaran dari produksi tersebut. Kemudian koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Dan koperasi serba usaha adalah koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Sampai sini sudah paham ya tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok? Lihatlah di hadapan kalian, ada dua orang anak yang sedang memainkan permainan tradisional. Pernahkah kalian memainkan permainan tradisional? Ya, jika kalian pernah memainkan permainan tradisional, rasanya pastilah sangat seru. Sekarang, kalian bacalah teks tentang permainan tradisional berikut ini ya. Kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Sudah selesai membacanya? Nah, jika sudah selesai membacanya, Ibu akan bertanya, dapatkah kamu mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks di samping ini? Siapa yang bisa mengidentifikasi peristiwanya? Ya, peristiwa yang terdapat pada teks di samping ini adalah digelarnya Festival Permainan Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Oke anak-anak Ibu, bagaimana dengan penjelasan di dalam video yang Ibu berikan tadi? Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang Ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya Ibu mau memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, untuk tugas kamu IPS, Ibu ambil pada halaman 58 bagian bawah. Nah, kamu lihat di situ, carilah peranan perusahaan dari berbagai sumber dalam kegiatan ekonomi sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Tulislah dalam tabel berikut. Nah, kamu lihat di situ ada sebuah tabel dari 1 sampai 5. Di situ yaitu tugas kamu hanya mencari peran perusahaan sebagai produsen, peran perusahaan sebagai konsumen, dan peran perusahaan sebagai distributor. Kamu mencarinya dari 1 sampai 5. Nah, lihat nomor 1. Di situ sudah diberi tahu atau dikasih contoh. Contohnya nomor 1, peran perusahaan sebagai produsen, yaitu menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi perusahaan. Nah, selanjutnya peran perusahaan sebagai konsumen mengadakan sarana untuk digunakan demi kelancaran kegiatan produksi. Dan selanjutnya peran perusahaan sebagai distributor melakukan kegiatan perdagangan. Nah, selanjutnya tugas kamu hanya mencari lagi dari 2 sampai 5. Apa peran perusahaan, produsen, konsumen, dan distributor. Itu tugas kamu untuk IPS. Nah, untuk tugas kamu bahasa Indonesia, Ibu ambil pada halaman 60 bagian atas. Nah, kamu lihat di situ, tulislah kembali informasi yang terdapat pada teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan pada kolom berikut. Maksudnya ini, kamu hanya mencari informasi yang terdapat pada teks halaman 59 yang berjudul usaha daur ulang botol plastik. Kamu baca dulu teks tersebut, lalu kamu tulis apa informasi yang kamu dapat dalam teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Itu saja tugas kamu di pelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap anak-anak Ibu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 4 ini pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.